kasih-Mu yang penuh hidupku, ku mau hidup untuk-Mu, jadi kesenangan bagi-Mu. Puji Tuhan. Cik, ya. Lagu yang keren ya. Sebenarnya lagunya keren bukan cuma karena nadanya. Lagunya keren karena kita tahu itu kebenaran. Oke. Hari ini kita akan pelajarin itu kasih Bapa. Satu hal yang bagi seorang pendosa seperti saya masih sering bermasalah ketika salah satu doktrin kekristenan yang paling bermasalah, yang bikin saya masih susah nerimanya itu kasih karunia. Itu ya, karena saya tahunya dari dulu sistem upah. Itu yang saya tahu. Kalau saya taat sama orang tua saya, mereka baru kasih saya sesuatu. Kalau saya udah nurut guru saya baru kasih penghargaan. Itu yang saya tahu. Saya tahu sistem upah. Tapi kekristenan ngajarin sesuatu yang berlawanan. Roma 5 ayat 8, salah satu ayat yang mengubah hidup saya. Dia bilang, Tuhan mati buat kita ketika kita masih berbuat dosa. Ketika kita masih gak peduli, jauh dari mikirin dia. Dia udah mati buat kita, dia udah mikirin kita kalau bisa dibilang. Dan lagu ini ada di albumnya Gale, gitu ya. Gale bikin album tahun 2009 ya Gale. Salah satu album yang memberkati saya, maksudnya jarang saya suka album rohani dan gak ngebosenin yang Indonesia gitu. Indonesia rata-rata bosenin, rata-rata gitu-gitu terus musiknya. Tapi ada satu album rohani tahun 2009. Gale waktu itu sama teman-temannya bikin lagu dan memberkati aku banget. Istilahnya kalau tahu Gale bawa nggak hari Gale? Ada beberapa, kalau ada yang berminat bisa kontak Gale langsung. Dia dari Bandung kalau buat teman-teman yang tahu. Dan hari ini kita akan belajar tentang kasih Bapa tadi, lagu yang tadi sangat mewakili. Bahkan kau sebut aku berharga bagimu, bagi biji matamu, dibilang kayak gitu. Nah kita berdoa, habis itu kita langsung ke firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, hari yang kau berikan kesempatan bagi kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan lebih lagi dipesona sama Tuhan. Karena hidup ini gak ada artinya kalau gak ada cinta. Dan lebih jauh lagi, hidup ini gak ada artinya kalau kami gak sadar bahwa ketika kami berbicara tentang cinta, tentang kasih, kami harusnya berbicara tentang Tuhan. Terima kasih Bapak, bukakan mata kami, hancurkan kirbat-kirbat lama dari keagamawian Kristen kami. Gantikan dengan kantong anggur yang baru, karena Engkau mau curahkan anggur yang baru, biar kami bisa meresponinya, biar kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu besar gak terbuang percuma. Roh Kudus tolong kami karena kami gak mampu. Kami mohon kehadiran-Mu Roh Kudus di dalam nama Yesus, nama yang Engkau berjanji Bapak, apapun yang kami minta dalam nama itu bukan cuma didengar tapi dikabulkan. Dan kami mohon Roh Kudus Engkau di sini, samperin hati kami satu-satu, robohkan tembok-tembok agamawi. Itu permohonan kami. Amin. Shalom saudara, silakan duduk. Sorry ya, agak-agak emo sedikit. Emo itu emosi ya. Buat yang nggak tahu. Ini seri bagian terakhir dari seri khotbah kita, judulnya Love Actually, kasih yang sebenarnya itu seperti apa. Hari ini kita belajar tentang agape. Tentunya yang paling kita sering dengar sebagai orang Kristen adalah agape. Dari kemarin aku pengen bawa buku ini, nggak aku bawa-bawa. Ini bukunya C.S. Lewis yang aku bilang judulnya The Four Loves, 4 jenis kasih, 4 macam kasih. Dan kalau bisa dibilang idenya dari sini, dari buku ini, tapi semua teologinya tentunya dari Alkitab, bukan dari buku ini. C.S. bilang agape itu sebagai gini, kasih Kristiani, lucu. Dia bilangnya kasih Kristen. Jadi cuma orang Kristen doang yang tahu cinta yang ini, gitu. Bukan cuma tahu, dia percaya. Dia bilangnya kasih Kristiani. Dan
Lucunya sambil ngebaca bukunya pas bagian bab itu, bab terakhir kasih Kristiani, dia kadang sebut itu juga sebagai kasih Allah. Dia bilang kasihnya Tuhan. Jadi bukan kemampuan kita. Jadi gini, sebenarnya kita sebagai manusia biasa, kita nggak punya kasih ini. Kita nggak punya. Kasih agape kita nggak punya. Sama sekali nggak punya. Kasih kita tuh sistemnya yang tadi aku bilang, namanya conditional. Makanya disebutnya akhirnya apa? Unconditional love. Kasih yang tanpa syarat. Nggak ada yang mencintai orang tanpa syarat. Percaya deh, nggak ada. Dan hal ini yang akan kita dalami gitu ya. Oke, sambil agak review aja. Beberapa kasih yang Tuhan izinkan kita alami pun di dunia ini, Tuhan berikan kepada kita juga tanpa syarat. Yang pertama ada di dimasukin. Atau gini aja, PR aja. Buka aja Roma 8 ayat 29. Ingat bagian pertama dari ini kita udah tahu ada di sini. Namanya adalah storge atau kasih keluarga. Ya kan, familial love. Roma 8 ayat 29. Sorry saya hilang dikit tadi. Tapi ada suaranya. Jadi nggak ada orangnya, ada suaranya. Roma 8 ayat 29. Nyampe? Katakan amin. Dimanapun saya berada, saudara merem aja, anggut berdoa dan dengar suara Tuhan. Nyampe ya, kita baca bareng. Roma 8 ayat 29. 1, 2, 3. Ada yang baca sih. Oh, Michael doang kencang sama Jacqueline. Ayo ulang lagi dari awal. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia, anaknya itu, menjadi yang sulung dari antara saudara. Ya, jadi kasih yang Tuhan izinkan pertama bagi saudara yang nggak datang dari awal adalah apa? Tuhan mengizinkan kita punya kakak, punya adik, biar kita tahu konsep itu, gitu ya. Konsep yang kalau bisa dibilang gini, karena apa? Dibilang Yesus ingin menjadi kakak tersulung kita, kasarnya kakak pertama kalau film silat bilang kayak gitu ya, atau koko paling tua, atau abang yang paling tua. Itu yang, jadi gini, kalau kita punya kakak, punya adik, kita akan tahu apa maksudnya. Oh iya, kayak gitu. Jadi tuh dibilang Yesus akan jadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia pengen jadi kakak kita yang pertama. Makanya gini, kalau jadi anak pertama tekanannya selalu berat, ya kan? Karena ntar kalau punya adik-adik pasti adik-adik juga tekanannya berat karena harus jadi kayak kokonya. Ya kan, kamu kayak koko kamu dong. Kayak gitu, selalu kayak gitu. Kayak kakak kamu dong, kayak cici kamu dong. Selalu ada tekanan dan ada tekanan berat. Hah? Kayak aku. Ya kan, yang kakak paling tua langsung kayak berat banget, berarti gue mesti kasih panutan contoh buat adekku. Susah banget. Dan bayangin jadi adiknya Yesus. Pernah bayangin? Yesus punya adik kan? Oh iya, bayangin tuh. Dikit-dikit emaknya pasti bilang gitu. Kamu kayak Yesus dong. Ya dia Tuhan mah, lain dong kan kayak gitu. Pasti kan susah, tekanannya tinggi banget buat jadi kayak Tuhan kan. Dan gini, sebagai orang Kristen, itu kan kata-kata Kristen kan, pengikut Kristus. Kita harus jadi seperti Kristus. Suka nggak suka, kalau mau jadi Kristen, kita harus jadi kayak Kristus. Ada gelang yang terkenal namanya WWJD, What Would Jesus Do? Kalau dia dikhianatin, dia ngapain? Kalau dia di MT-in, kalau bisa dibilang MT pertama, makan teman pertama, itu terjadi ketika Yudas cium pipi Yesus. Yudas Iskariot namanya. Itu di MT-in. Disuruh pegang duit dari dulu Yudas. Dan dia bukan cuma megang duit, dia cinta uang ternyata. Tapi Yudas bukan gak cinta Yesus, jangan salah. Kelihatan dari mana duitnya terakhir dibalikin, dia gak tahu bahwa ternyata pengkhianatan dia yang karena kekecewaan itu. Dia pikir kalau Yesus menggulingkan pemerintahan Romawi, Yesus jadi kaisar kalau bisa dibilang, Yudas at least jadi menteri keuangan. Itu impian dia. Dan gak tercapai. Stephen pernah jelasin bahwa itu 30 keping perak itu harga budak perempuan. Itu penghinaan. Sebenarnya dia kecewa, kan dia kecewa. Apa yang dia mau gak dia dapat. Dan gini, sebagai orang Kristen, itu peringatan bagi kita. Jangan kita sampai kayaknya bersama Yesus seumur hidup kita, tapi kita terus mengejar impian-impian kita. Dan ketika gak kesampaian, kita kecewa dan tinggalin Yesus. Itu yang terjadi. Tapi gini, sebagai pengikut Kristus, kita tahu ternyata dia menganggap dirinya sendiri sebagai yang sulung. Dia kayak kakak kita yang pertama. Dan itu dia. Semua orang dipilihnya dari semula, ditentukannya juga dari semula untuk menjadi serupa. Jadi kita yang dipilih dari awal.
Kita udah ditentukan dari awal untuk jadi seperti Kristus. Dalam seumur hidup kita akan jadi seperti Kristus. Oke? Yang kedua adalah apa? Namanya phileo atau yang ini philia. Terkenal sebagai philia. Disebutnya friendship love atau hubungan sahabat pertemanan. Dan kalau Tuhan izinkan kita punya teman biar kita tahu apa rasanya ketika Tuhan menganggap kita temannya. Oke, dia panggil kita friend of God. Maka lagu yang terkenal itu kan, Who am I that you are mindful of me? Kata Daud, apakah anak manusia sampai engkau segitu memikirkannya? That you hear me when I call. Siapakah kita manusia sampai lu dengerin kita berdoa? Dengerin loh, yang berdoa bukan cuma saudara, banyak. Dan Tuhan dengerin satu-satu. Ya kan, ya jadi jemaat dengan gereja, jadi gembala dengan gereja cuma segini aja nih. Bayangin dengerin satu-satu, pusingnya kayak apa? Aku masuk di tim pastoral ini belum lama, baru 7 bulan, 6 bulan, tapi aku udah mulai rasain beban itu ketika apa? Hidup orang ketika orang itu ceritain ke kita, jadi beban kita. Dan bayangin rasanya, jadi Tuhan. Berat banget. Makanya butuh bantuan pastinya. Tuhan gak butuh bantuan. Dia maha kuasa, tapi gembala butuh bantuan karena gembala bukan Tuhan. Butuh bantuan, Musa aja butuh bantuan. Yohanes 15 ayat 13 dibilang bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang. Berapa orang? Satu orang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya berapa orang? Lebih dari satu. Maka Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen? Enggak. Akan dunia ini. Nanti Yesus mati buat semua orang. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa tuh bahasa aslinya siapa aja. Siapa aja, mau penjahatnya mau apa? Siapa aja, nanti ya siapa aja. Kita agak kurang ngerti kata siapa aja. Kita akan lihatnya saudara-saudara kita. Orang Kristen tuh mesti kayak gini. Kalau lu gak kayak gini, lu gak Kristen. Lu gak teman gua, lu bukan saudara gua. Enggak, siapa aja. Siapa aja yang percaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus mati buat semua orang dengan harapan siapa aja yang mau percaya. Artinya undangan ini buat semua orang. Ya, itu dia. Kalau kita punya sahabat, kita ngerti apa artinya ketika Tuhan panggil kita sahabatnya. Bukan karena kita punya persamaan sama dia, tapi dia mati dulu buat kita, biar kita lama-lama jadi bersahabat sama dia. Kita tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Lama-lama kita mulai suka apa yang dia suka. Itu disebut, aku bilangnya sistem tongkrongan. Tongkrongan itu, kita bisa masuk, pertama kita nggak suka apa yang mereka suka. Tapi lama-lama pas ngobrol nongkrong lama-lama jadi suka juga. Ya kan ngobrol, pertama kita datang cuma iseng-iseng doang, tapi ternyata geng motor misalnya. Lama-lama pengen beli motor pasti. Ngobrol, motor yang diceritain. Yesus selalu ceritain apa? Kekudusan, kasih Bapa. Dia selalu ceritain apa? Belas kasihan, grace, kasih karunia mercy. Dia selalu ceritain itu. Dan lama-lama kita akan mirip pasti. Ya kan? Aku akan mirip dengan tongkronganku kalau bisa dibilang kayak gitu. Yang terakhir, yang ketiga, pastinya minggu lalu kita bahas panjang lebar adalah eros. Oke, eros itu romantic love. Jadi buat kita yang cinta-cintaan romantis dunia ini, diizinkan kita punya hubungan itu sama sesama kita. Kalau bisa bilang laki-laki dengan perempuan, kita dari sekian banyak, kalau aku laki-laki dari sekian banyak perempuan, ada beberapa sedikit banget segelintir yang mau sama aku. Oke, dari segelintir itu aku pilih satu. Dan alhamdulillah sesuatu banget dia mau sama aku juga. Ya kan? Itu artinya kita mengejar satu doang. Dan gini makanya, karena apa? Tuhan tahu kita punya kecenderungan untuk jatuh cinta sama dunia ini. Kita punya kecenderungan untuk selingkuhin Tuhan. Itu yang dia tahu. Makanya apa? Dia kasih, diizinin, ini loh, kalau kamu ngejar cuma satu orang, ini loh rasanya kalau kamu ngejar cuma aku doang. Ini dia konsepnya. Gak bisa ngeduain Tuhan, gak bisa. PHP-in apalagi paling sering, memberi harapan palsu sama Tuhan. Paling banyak orang Kristen itu PHP-in Tuhan, gombalin Tuhan di gereja, angkat tangan, nyanyi ku mau sepertimu Tuhan pakai vibra. Oh yang kayak gimana? Kalau saudara cukup tua pasti, cukup dewasa pasti, cukup umur pasti ngerti kan? Ku mau sepertimu Yesus. Vibra jadi di bibir, dibuat-buat seolah lebih rohani kalau pakai vibra. Dan kayaknya Tuhan lebih percaya gitu. Kata Tuhan, hey, I know your heart. Gue tau hati lu, gak usah PHP gue deh. Gak usah gombal-gombalin gue ngerti hati lu. Pernah gak dibilang gitu? Sebagai laki-laki pasti sering gombal kamu kan gitu sama perempuan. Sama gebetan kita kalau bisa dibilang.
Bayangin Tuhan kalau dia bisa bilang kayak gitu terus ke semua orang. Banyak kan yang gombal dibanding yang enggak. Percaya deh. Mau hamba Tuhan kayak apa kek? Gombal banyak kan. Nah kita di sini apa? Belajar sebagai satu keluarga buat apa? Belajar ungkapin isi hati dan belajar nggak ngumpet-ngumpetin apapun. Apalagi gombalin Tuhan tuh usaha paling melelahkan. Dia yang bikin hati kita, dia tahu hati kita. Setan tuh nggak tahu hati kita. Karena setan nggak buat hati kita, dia nggak tahu. Dia tahu gerak-gerik kita. Dia tahu kalau kita ngeliat yang gimana-gimana dikit itu mulai ngos-ngosan. Iblis bilang, nafsu, gua tahu nih. Dia tahu kelemahan kita. Tapi Tuhan tahu kelebihan kita sebenarnya dibalik dari semua kejahatan dan apa Kristus sebenarnya. Kalau hatinya gue tinggal di situ, pasti jadi powerful. Dia bisa mengasihi seperti gue mengasihi. Yesus pernah bilang gini, barang siapa mengikut aku, mereka akan melakukan hal-hal yang bahkan lebih besar daripada yang aku bikin. Wow, apa yang lebih besar dari disalib? Ada, kalau semua orang ikut salib dan sangkal diri. Kalau semua orang Kristen kayak Yesus, kalau bisa seluruh dunia pasti percaya sama Yesus dan masuk, nggak perlu binasa, hidup yang kekal. Cuman PR kita kan selalu kayak gitu untuk jadi seperti Yesus. Oke, aku akan renungin ini dengan roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Artinya orang yang berdosa adalah orang-orang yang mendua hati. Sebenarnya masih juga mencintai yang lain. Jujur, kalau kita cuma hanya mencintai Tuhan, kita gak akan berdosa. Percaya deh. Gini, aku cuma mencintai istriku doang, makanya aku gak selingkuh. Gak harus dipaksa, kamu kalau selingkuh aku ceraiin. Jadi aku bukan gak selingkuh karena takut diceraiin. Aku gak selingkuh karena aku mengasihi istriku. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain di hatiku. Dan itu dia, kalau udah gak ada yang lain di hati kita gak akan bikin dosa. Dosa itu selingkuhin Tuhan. Oke, aku akan bawa perenungan ini hari ini, unconditional love. Ke beberapa gini, aku baru ketemu nama seorang bernama ketemu di deviantart.com, namanya Kokecit, namanya Sony. Sony itu udah 7 tahun masukin karya-karya gambarnya dia di deviantart.com. Buat yang nggak tahu pasti ini Kristo anak desain udah mulai deh. Oke, ini semuanya suka komik jadi kita baca aja. Judul komik pertama judulnya gini, Why Unto Us? Kenapa kepada kita? Apa maksudnya? Mengapa kepada kita? Mengapa Tuhan membuka dirinya kepada kita, memperkenalkan dirinya kepada kita? Kenapa? Karena gini, banyak banget orang di seluruh dunia, tapi kenapa kepada kita? Ya kan? Itu pertanyaan. Dan gini, why Jesus said that He will manifest Himself to the person who love Him? Kenapa Yesus berkata Dia akan membukakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Murid-muridnya juga pernah bertanya kayak gitu, Tuhan, kenapa Engkau gini menyatakan dirimu hanya kepada kita, bukan kepada dunia ini? Dia bilang kayak gitu. Ya kan dari sekian banyak yang ikut Yesus pilih 12. Jadi mereka nanya, kenapa sih? Kenapa nggak langsung bukain ke seluruh dunia? Kenapa ke kita? Dan gini, yang penulis komiknya bilang sebenarnya kita harus melihat ke belakang, jauh ke belakang, untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa Tuhan buka diri kepada kita? Jauh dulu, long time ago, God has showed to us His power. Dia menunjukkan kasihnya ketika apa? Ketika Dia apa? Ngapain belah laut? Ingat gak? Ini rekam jejaknya Tuhan. Jadi saudara bisa percaya sama orang kalau saudara tahu rekam jejaknya. Dan gini, ketidakpercayaan kita sama Tuhan sampai sekarang karena kita nggak pernah cukup kepo untuk lihat rekam jejaknya Dia, apakah Dia layak dipercaya. Sedikit dari kita yang membaca kita untuk mengenal Tuhan. Lihat rekam jejaknya, apakah Dia layak dipercaya. Dan percaya atau enggak, suka nggak suka, Dia layak dipercaya. Lihat aja rekam jejaknya. Tuhan belah laut, Tuhan pernah memberhentikan matahari dibikin terus ada, nggak turun-turun buat Yosua. Oke, Tuhan menghancurkan tembok Yeriko, dia bilang. Dia menyelamatkan Daniel dari gua singa. Dan masih banyak lagi. Apa? Tuhan menunjukkan, boleh break dulu, belum. Ya, Dia menunjukkan kekuatannya dan semua orang takut akan Dia. Kalau bisa dibilang kayak gitu. Semua orang lain percaya atau enggak selain siapa? Lihat deh, klik lagi. But what happened with the people, with His people? Ingat, semua bangsa takut sama Tuhan, kecuali yang Dia sayang. Bangsa yang dibelain selalu sama Dia, yang dipilih
dari sekian banyak suku bangsa untuk jadi bangsa, jadi umat pilihannya. Mereka ngapain? Selingkuh. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang melihat semua mujizat Tuhan dengan dekat, lihat langsung laut di depan hidungnya. Tapi mereka selalu always turn their backs against Him, selalu membelakangi Tuhan. Selalu kayak udah, kenapa emang kalau belah laut? Terus kenapa emang kalau sembuhin gue dari sakit? Terus emang kenapa emang? Kayak gitu. Terbiasa. Ngeri banget. Mereka menyembah berhala, punya kecintaan-kecintaan lain. Dan gini, it hurts him a lot, but he still wants to save everyone. Menyakitkan hatinya sangat, tapi dia tetap mau selamatin semua orang. So he made a new plan. Dia membuat rencana yang baru. Dia kirim, bisa dibilang di sini tangan kanannya sendiri. Kalau bisa dibilang dirinya sendiri sebenarnya, anaknya sendiri, Yesus Kristus, brought salvation unto him. Dia turun sendiri dan dia selamatin sendiri. Dia membuat janji yang baru dan dia sekarang datang sendiri ke bumi. Boleh diklik lagi. Dan memberitahu kepada dunia ini bahwa dia mengasihi mereka semua atau kita semua. Di mana? Di atas kayu salib dia kasih tahu, I love you. This one segini. Kalau bisa lebih gede, tapi nggak bisa. Segini udah ditarik. Kalau di film Passion sampai patah, karena segitunya dia pengen kasih tahu bungkus ayam banget sama lo, segitu gedenya. Dan gini ya, barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh pengampunan dosa. Nah sekarang ini dia perjalanan kita dari atas tuh yang ada tangan gini. Now he seek for people who really loves him. Dia sekarang mencari orang-orang yang benar-benar mengasihi dia sekarang. Karena gini, cinta harusnya berbalas cinta. Cinta yang paling pahit adalah yang bertepuk sebelah tangan. Apalagi bertepuk sebelah muka, ya kan? Belum nembak udah ditolak, bayangin. Belum nembak loh. Baru begini, gue tahu, gak mau gue sama lo, gak mau. Gue sampai kapanpun sama lo. Ya astaga, belum nembak juga udah ditolak. Yang gini, Tuhan kan cinta harusnya berbalas cinta. Jadi dia sekarang mencari orang-orang yang benar-benar mengasihi dia. Dia bilang gini, siapa yang menjaga peraturan-peraturanku dan melakukannya, mereka lah yang mengasihi aku, kata Yesus. Ya kan? Dan mereka yang mengasihi aku akan dikasihi oleh Bapakku, itu yang dibilang. Jadi selalu ada dua jalan kan. Kita mau jalan ke atas, mau jalan ke bawah. Hegel, ada lagu lu kan yang bilang gitu kan. Terus naik dan tidak turun. Itu artinya bukan masalah financial breakthrough. Jangan salah, bukan juga masalah naik jabatan atau apa, kagak bisa. Itu bicara kita makin dekat sama Tuhan. Makin menjauhi gini neraka dan makin dekat sama surga, kalau bisa dibilang arahnya kayak gitu. Ya kan? And I will love him and will manifest myself to him. Buat mereka mengasihi aku akan membukakan diriku lebih lagi, aku akan mengasihi mereka. But, yang penulis komik bilang gini, but the road to him is not easy. Jalannya kepada dia tidak mudah, makanya disebutnya jalan sempit. Dan harus berusaha masuk ke dalamnya, dia bilang gitu. Bukan jalan yang mainstream, gak umum, gak banyak yang ambil jalan ini. Karena gak mainstream. We must maintain our faith in him. Dia bilang kita harus menjaga iman kita padanya. Karena gini, lihat gak kata menjaga iman, lucu ya gambarnya. Dia bilang dia gandeng tangan kita. Sebenarnya itu menjaga iman artinya Tuhan tuh gandengin tangan kita. Yang namanya kehilangan iman tuh kita gini, apaan sih? Enggak. Aku punya anak, aku tahu apa artinya. Ketika anakku mau aku gandeng, karena aku taruh di depan tuh becek, dia nggak mau. Kotin. Dia bilang bisa sendiri. Apa lo? Ini baru 2 tahun. Belum 12, belum 20. Perjalanan panjang, ya kan? Yang udah omong-omong apa-apa pasti senyum-senyum semua. Anaknya udah nggak mau lagi digandeng, kayak apa sih lo? Mas sekolah lu sampai mana sih? Gue kuliah, udah mas 2 sekarang lagi OTW. Nggak usah kasih tahu deh apa yang mesti gue lakukan, kan gitu. Berapa kali kita sama Tuhan kan kayak gitu. Kata Tuhan, ya ampun ya anak. Gue udah dari hari pertama. Situ baru tahun berapa lahirnya? Kan ada Pak. Tapi kita mesti jaga iman kita, baru diklik lagi selanjutnya. Tapi gini, dia bilang apa? Tapi kepada mereka yang percaya kepadanya, kata komik ini berapa, Tuhan akan melindungi kita and give them His power.
kita kasih Roh Kudus. Untuk apa? Ingat, usirlah setan, maka dia akan lari daripadanya. Usir itu gambarnya tuh tangki, kalau bisa bilang bahasa Kristen ya, tangki. And he also said to him that overcome will I give to eat of the tree of life which is in the midst of the paradise of God. Dia bilang apa? Kepada kita yang bertahan, kalau saya bilang, dia akan memberikan kita, mengizinkan kita makan dari pohon kehidupan. Itu dia disebut kehidupan kekal. Pohon kehidupan dari taman Firdaus Allah, bicara tentang surga. Kenapa kepada kita? Lihat gambarnya nggak? Dia gendong anak kecil. Karena kita anaknya. Unconditional love, aku nggak ngerti sampai aku pas aku istriku lagi hamil yang pertama, aku baru ngerti apa artinya mengasihi satu orang tanpa syarat. Dia aja belum lahir, anakku. Tapi aku udah, semua yang dibutuhin nutrisinya aku udah suruh istriku makan. Kau makan, makan terus sampai duka. Tapi udah banyak, mau makan biar buat si Dede. Dia belum apa-apain, belum keluar, belum lulus kuliah, belum dapat kerjaan, belum beliin aku rumah, belum bisa bikin PBSK, papa bangga sama kamu. Jauh dari kata-kata itu. Tapi aku udah sayang banget sama dia. Istriku juga misalnya udah dijagain sedemikian rupa. Itu artinya. Makanya kasih Bapa itu dia satu yang mesti didalami dengerin seumur hidup kita. Nggak akan pernah membosankan, nggak mungkin. Pas lahir ya kan, tiap 4 jam sekali bangun, udah kayak zombie, tau nggak? Tidur nggak tidur, kerja tuh begini bisa kayak di motor bisa ngantuk, bayangin tuh di motor ngantuk, gila nggak? Kalau nyetir ya oke lah lurus ya kan, motor mesti jaga keseimbangan, astaga hampir jatuh. Karena apa? Ya itu dia. Tiap 4 jam sekali, kalau bisa dibilang pertama malah hari-hari pertama 2 jam sekali, 2 minggu pertama. Wow, baru mulai tidur, baru nih, akhirnya tidur juga. Kayak lanjut lagi. Kan kadang istriku pegel, udah aku belakang, lo. Karena bantal aja tampaknya kurang, bantalnya juga lemas, bantalnya ngantuk, langsung. Bayangin itu yang buat dia, belum lagi berak tiap berapa jam, terus belum ntar udah mulai muntah, rusuh. Belum sama sekali bisa bikin aku bangga, tapi aku udah mengasihi dia sebesar aku mengasihi diriku sendiri. Dan gini ketika Tuhan anggap, dia bilang apa? Yesus bilang gini, murid-murid Yesus bilang gini, murid-murid Yohanes kok diajarin berdoa, kita juga dong berdoa. Kata Yesus gini, kapanpun kamu berdoa kayak gini, Bapa kami. Wow, itu revolusioner, gak pernah ada orang yang berdoa manggil Tuhan Bapaknya. Gak ada yang pernah. Dan bukan Bapaknya sendiri, Bapa kami. Makanya kalau berdoa jangan sendirian. Kenapa kalau ada ajakan kesini untuk berdoa sama-sama? Karena itu. Karena ini Bapaknya, Bapak kita juga semuanya, bukan Bapak lu doang. Bukan. Jadi kalau dia ngomong, bukan ngomong ke lu doang, dia mesti ngomong sama semuanya. Mesti ada konfirmasi dari mana-mana. Khususnya dari sini. You know, nggak bisa bilang Tuhan ngomong sama saya, oh Tuhan ngomong juga sama gue, tapi beda. Tuhan lu beda kali sama gue, nggak tahu. Yang mana dulu nih, mesti terus konfirmasi, terus doa puasa bareng-bareng, terus tanya nih gimana. Karena kita anaknya, makanya dia pengen menyatakan dirinya. Ini konsep yang kita akan pelajari di gini. Dia tulis satu komik lagi yang bagus, dia tulis judulnya judulnya A Little Interview judulnya. Interview, jadi gini, belum lama penulis komik ini udah lumayan berapa tahun sih, dia punya anak, terus dia bilang, ya gimana perasaannya ketika anak punya anak perempuan, dia bilang itu, apakah nggak ngerasa capek gitu kadang-kadang gitu, apakah nggak ngerasa capek gitu pas punya anak? Dia bilang, oke, aku mulai memikirkannya seperti ini, kata dia. Oke, setelah kita punya anak, kita mesti belajar bertanggung jawab, dia bilang. Oke, dan berharap juga kita akan lebih disiplin, ya kan? Kita harus menyingkirkan prioritas kita harus kasih prioritas kita kepada anak kita. Ya kan, di studi kasih gambar ada Gundam atau Gundam atau mainan itu. Dia tukang komik pasti suka yang gitu-gitu kayak, ya kan? Jadi apa? Dia belinya di situ apa? Popok, tuh gambarnya di situ kan? Popok, susu, yang kayak gitu kan rasanya? Iya mah, rasanya kayak gitu kan? Kalau sebelum lagi mau merit awal-awal kok masih gue beli baju. Itu lu jalan-jalan ke Tebet, ya kan, rumahku dekat Tebet, distro semua, jalan-jalan, mikir ini beli gadget itu. Pas udah punya anak, kagak bisa mikir kayak gitu kan. Mampirnya mana? Sono. Kagak, yang murah.com itu. Mampirnya situ terus.
Itu aja kagak berasa murah. Udah pusing. Ntar lagi yang gede sekolah, makin pusing lagi. Tapi apa? Itu dia ketika punya anak, kita mesti belajar untuk menabung, to save money, dia bilang. Oke, sometimes when there are too many works, dia bilang kadang ketika lagi banyak kerjaan, I feel frustrated tuh. Dia bilang apa? Di situ gambar lucu. Anaknya malah mainin laptopnya. Dia bilang, gue lagi mesti kerjaan, minggir. Kayak kadang kita rasa stres kayak gitu karena mesti banyak yang diberesin, tapi anak kita malah kakuin kita. No. Kayak gitu. Tapi dia bilang dengan mukanya ngantuk, capek di motor, gitu kan. Dia bilang apa? Tapi gini, what we did was worth it. Dia bilang apa yang istriku dan aku lakukan itu sangat layak dan sangat worth it. Itu bahasanya apa sih Indonesianya? Sepantasnya. Dia bisa bilang gitu. Pantas kok, cocok. Kenapa gini? When I go home and my daughter calling me, dia bilang, ketika aku pulang dan anakku manggil aku. Coba klik lagi. I feel my burdens gone, dia bilang. Beban yang semua seberat itu tiba-tiba hilang. Ketika dia panggil aku, Papa toh, kalau kata Dustin. Itu dia. Hilang semua capek. Tapi dia bilang gini, walaupun katanya ada catatan kecil di bawah, even though after playing for some hours I feel tired again, hahaha kata dia. Walaupun habis main ini bentar lagi tiba-tiba baru ingat lagi, oh iya capek. Itu langsung tepar sendiri. Semangatnya menggebu-gebu, yang nafsu besar, tenaga kurang kalau saya bilang. Semangat, ya kan? Dia bilang ini, if you ask me to go back to the time when I don't have a daughter, I will say no. Short way to say the weight cannot compare the joy. Ketika aku belum punya anak, mungkin aku akan bilang kayak enggak, belum punya anak nggak sebanding bebannya. Dia bilang gitu. Tapi apa? But then I was start thinking of him. Ketika dia bilang apa? Gini, harusnya apa? Mungkin aku kan ngerasa lebih enak nggak punya anak, tapi pas udah punya anak, bebannya itu apa ya? Sukacitanya itu lebih besar daripada bebannya. Itu yang dirasain. Seberat apa bebannya? Tapi apa? Sukacitanya itu, cintanya itu lebih berat, lebih keren. Dan gini, dan sekarang aku mulai memikirkan tentang dia. Dia bilang gini, why God doesn't create a new humankind? Dia bilang kenapa nggak Tuhan bikin yang baru? Maksudku gini, dia bilang apa? Human is basically bad and full of weakness. Manusia itu penuh dengan kelemahan. Secara basically bikin kesel, nggak pernah bikin bangga sama sekali. Kenapa nggak bikin yang baru? Kenapa nggak dibuang tong sampah? Dia bilang kayak gitu. Di gambarnya kayak gitu. Why doesn't He replace us and creating a new and better human with more faith? Kenapa nggak dibikin lagi manusia yang baru dengan iman yang lebih besar, dengan ketaatan yang lebih tinggi? Kenapa? Yang dibilang di gambar itu seperti malaikat. Kenapa nggak dibikin malaikat? Ingat Tuhan udah punya malaikat. Dia nggak bakal bikin malaikat lagi, ngapain? Malaikat itu harus mengasihi Tuhan. Jangan salah, harus. Manusia nggak harus. Manusia punya pilihan. Cinta itu yang sejati berdasarkan dari pilihan. Ketika Yesus di atas kayu salib, ingat yang aku bilang di Eros, cinta nggak bisa dibeli. Ya kan, Kidung Agung 8 ayat 7. Orang bisa kasih seluruh hartanya untuk cinta, tapi dia pasti dihina karena cinta nggak bisa dibeli. Jadi pas Yesus disalib, yang dia beli apa toh? Mau tahu yang dia beli? Yang dia beli kemerdekaan kita. Karena cuma orang merdeka yang bisa mengasihi Tuhan. Cuma orang merdeka yang bisa berhenti bikin dosa. Kalau nggak bisa berhenti, artinya masih belum merdeka. Kan dia ngerasa kayak, aduh, ini orang rese, mesti gue tampol, nggak bisa, mesti. Enggak, kalau merdeka, walaupun orangnya rese, kita bisa berdoa buat dia. Karena kita merdeka, kita punya pilihan. Selain nampol, kita punya apa? Berdoa. Pilih yang mana? Karena Yesus nggak mungkin nampol. Nggak mungkin. Itu Yesus Garcia, orang Latin, panasan. Atau Yesus Tapihero, orang Ambon. Kalau belum ketemu Tuhan Yesus. Semua orang kalau nggak ketemu Tuhan Yesus, hancur-hancuran nih. 11-12 sama setan. Kadang setan aja minder. Kata setan, ya ampun, gue jangan gitu-gitu amat. Ngeri. Kenapa Tuhan gak ganti sama yang baru? Boleh lanjut lagi, klik lagi. Dia bilang ini, kenapa dia repot-repot untuk terus kasih tahu kita untuk bertobat. Dia kirim di sepanjang zaman. Di sepanjang rekam jejak yang kita bisa lihat, dia kirim terus nabi-nabinya terus, dan nabi-nabinya selalu disambitin. Kita sambit dengan meriah, Musa, ya kan? Nabi palsu banyak banget, nabi asli cuma satu. Raja bilang gini, ini nggak nabi semuanya bilang kita bakal menang, nggak ada nabi yang lain nih. Ada sih Tuhan Raja, itu satu tuh. Tapi
Kalau dia itu pasti dia ngomongnya berlawanan dah, nggak suka dia pasti Tuhan mana yang mana. Oh itu dia emang kayak gitu orang. Akhirnya dia datang terus bilang, ya menang kok menang. Ah enggak, bohong lo, enggak ya emang enggak kalah. Dia bilang gitu, apa anti mainstream. Bukan sekedar anti mainstream kan dia membawa berita Tuhan, tapi apa selalu dibunuh. Bahkan gini, bukan cuma nabinya Tuhan yang dibunuh, ketika Tuhan kirim anaknya sendiri pun dibunuh juga. Ngeri banget kita, ngeri banget dosa kalau udah merasuki kita seperti apa. Ya kan, sending his prophet continuously and born himself to weakness like us. Bahkan akhirnya apa terakhir dia, udah gua deh kalau gitu, nggak ada yang mau denger kan, nggak ada yang mau, yaudah gua sini, gua turun deh ke J1 jadi baik tapi ikan itu kecil, Yesus nggak ada yang percaya, wah anak kecil apa nih baru umur berapa lo kan gitu. Kalau kan gitu, ini anak belum umur 50 dia bilang udah ada lebih dulu dari Abraham, gila lah. Kan gini, lebih jauh lagi dia bukan cuma lahir, hidup perfect, ganti hidup kita yang berantakan. Dia mati sebagai tumbal bayar tadi. Ya kan? My debt is paid. There's nothing can separate my heart from your great love. Itu loh yang tadi. Utang kita dibayar. Dan dia mengorbankan dirinya bagi kita. Why he bother troubling himself with us all the time? Kenapa dia repot-repot sampai segitu repotnya selalu membawa dirinya di dalam masalah buat kita? Ingat, ketika kita dalam masalah, ini yang terjadi. Kalau saudara punya orang tua yang benar, orang tua itu akan gini, kamu minggir biar bapak yang tanggung. Masalah kamu, masalah papa, biar bapak yang tanggung, apa? Selalu kayak gitu. Ketika kita bikin kasus, ya kan, kayak salah satu artis yang anaknya kebut-kebutan di jalan tol itu, kebalik. Siapa yang dibenci orang? Bukan anaknya, bapaknya. Karena bapaknya yang harus datang ke sini, keluarga sini, kasih minta maaf dan segala macam. Gimana saudara mesti ngapain? Itu dia. Itu pembelajaran buat kita apa yang bapak kita tempuh, kalau bisa dibilang, bagi anak-anaknya. Apa yang Tuhan lakukan. It's because He loves us more than anything, even His life. Itu karena Dia mengasihi kita lebih dari nyawanya sendiri. Even though we full of sins, beban yang berat itu. Klik lagi boleh terakhir. He really loves us. Di sini gambar dombanya warna-warni, beda-beda dipeluk. Dia itu gembala yang baik. Ditutup dengan gambar ini masih karyanya dia semua tadi Sony. Keren banget. Ditutup boleh klik. Yap, kita ke sini. Hari ini kita bahas di Lukas 15. Tadi tentang gembala yang baik. Kita akan pasti ke sini. Ini salah satu cerita yang paling menggambarkan isi hati Tuhan. Paling menggambarkan. Dan kalau saudara udah kedengar ini ke sekian ratus kali, selamat. Ini berita yang membuat kita terus melaju, makin taat sama Tuhan, makin mau melayani Dia, makin mengasihi Dia. Berita ini akan ini terus. Kira-kira emang Yesus kalau khotbah beda-beda? Intinya sama. Kalau nggak belas kasihan intinya, apalagi aku nggak pengen persembahan, aku pengen belas kasihan. Hosea 6 ayat 6. Gua nggak miskin, gua bisa dibilang. Mau tahu kenapa Tuhan pengen kita kasih berpuluhan? Kenapa Tuhan pengen kita bisa kasih duit kita ke Dia? Kenapa? Dia nggak miskin, tapi dia gini. He don't want the money out of your wallet or pocket. He want the idols out from your heart. Dia pengen berhala itu keluar dari hati lo. Bukan duit keluar dari dompet lo, orang dia yang taruh duitnya di dompet lo. Benar kalau mau jujur. Emang kita bangun karena makan sayur gitu? Karena pas dulu masih kecil imunisasinya lengkap? Enggak. Kita bangun karena Tuhan masih bangunin kita. Kita punya kemampuan untuk masih bekerja, ada keahlian, itu semua dari Dia. Nafas aja dari Dia kok. Dia tuh biar kita bisa keluar, berhala kita dari hati itu bisa keluar, jadi kita bisa menyembah Tuhan dengan bebas. Berapa dari kita bisa ke gereja lagi ketika berhala kita udah diambil. Berhala itu apapun yang menjauhkan kita dari Tuhan. Oke, Lukas 15, sekarang tutup dengan ini. Mulai ayat sebenarnya dari 14, tapi saudara udah tahu cerita ini, saking udah taunya. Oke, kita mulai dari ayat 17 aja. For the sake of time. Dan for the sake of katanya bosan, ini terus. Permohonan anak yang hilang. Ini aku akan ceritain sedikit di depannya untuk beberapa ayat yang pertama. Bayangin sebagai seorang ayah tiba-tiba dibangunin, udah lagi tidur bangun terus kayak apa? Bagi warisan dong. Satu, itu penghinaan. Setuju? Minta warisan sebelum orangnya mati, itu kurang ajar banget. Biro, itu kasarnya Pak, lu mati aja dah, gue pengen duit lo. Kan gitu. Kapan sih lu matinya? 2 hari lagi? Gue deadline deh, 3 hari dah maksimal mati ya. Habis itu semuanya buat gue, itu kurang ajar sebenarnya. Bayangin rasanya.
antara sedih sama marah, tapi ini anaknya sendiri. Ingat ketika kita punya anak, kita mengasihi dia. Dia itu perpaduan antara aku dan istriku, anakku. Itu bagian dari kita. Makanya apa dibilang bagi biji matamu. Kenapa? Gini, orang gila mana yang matanya mau dicolok terus kayak gini? Pasti minimal merem, minimal. Karena apa? Itu dia, segitu Tuhan melindungi kita. Karena apa? Kita tuh udah kayak bagian dari dirinya sendiri. Kita diciptakan segambar dan serupa. Oke, ini anaknya, bagi papa, bagi warisan mah. Lah tapi kan gue belum mati, ya bodo amat ya, yang bagian gue, kata dia gitu kan. Mana harta warisan yang bagianku? Akhirnya papanya karena adil, ingat dia punya kakak, dibagi 2. Dan gini, sampai sekarang yang sulung itu dapat berkatnya double portion. Selalu, itu peraturannya. Jadi apa? Kakaknya dapat lebih banyak dari adiknya? Iya. Dikasih double portion, dibagi itu langsung di situ. Kakaknya ini adiknya. Artinya kakak dapat juga kan? Iya. Adiknya dapat juga, langsung dijual semua. Ganti jadi duit, habisin foya-foya. Dia jual seluruh. Karena apa? Itu hidupnya. Dibilang itu hidupnya kan. Ingat, hidup kita adalah hidup kita sebenarnya. Kalau secara logika, ini hidup gue, suka-suka gue. Makanya ini yang terjadi. Anak ini ngerasa ini hakku, ini bagianku. Makanya aku akan pakai untuk apapun yang aku suka. Akhirnya dipakai semuanya, habis. Di ayat 16, ayat 17. Terakhir apa? Dia akhirnya kerja sama orang, jadi karyawan, jagain babi. Babi itu binatang haram. Dari dulu sampai sekarang. Cuman kalau mentah dan masih hidup, kalau udah matang dan mati, itu harum. Beda satu huruf tapi beda jauh. Oke. Jadi pada saat itu ketika cerita ini, orang langsung kayak, babi, parah banget. Dan itu dia, itu tuh benar-benar kontroversial. Yesus tuh kalau khotbah pasti kontroversial. Masuk kayak, kata babi itu saking haramnya nggak mau disebut. Yesus bilang, dia jagain babi. Ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun berikannya, bahkan nggak boleh. Makan buat babi aja nggak boleh buat dia. Udah lebih parah dari babi berarti kasar levelnya. Lu karyawan gua, lu dulu di bawah, bahkan di bawah ampli harganya. Kalau ini ampli jatuh, mending lu yang jatuh daripada amplinya. Kalau bisa dibilang kayak gitu kan, kalau kita jadi karyawan angkut-angkut sound system, iyalah orang kita nggak dibeli, orang itu punyanya alatnya dia belasan juta, mungkin jatuh. Tapi aku patah kaki pak, bodo amat tuh patah kaki. Ampli gue patah nggak? Kan gitu. Nggak diizinin bahkan makan dari makan babi. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, lihat nih. Aku berdoa, selalu berdoa. Kadang berdoa baik udah capek, aku berdoa jahat. Nanti berdoa jahat. Tuhan, please kena batunya, please. Sekarang kena batunya dia, please. Karena gue udah capek untuk ingetin dia bahwa hal yang dilakukan itu tolol. Oke, kebut-kebutan di jalan malam-malam, nggak pakai helm, nggak ada lampu. Main-main sama cabai-cabean. Cabai-cabean itu kan cewek-ceweknya itu, cewek-cewek anak motor. Sebutannya itu istilahnya. Bilang Tuhan please dong, jatuh. Copot kayak kakinya satu, please dong. Biar dia akhirnya lumpuh, terus apa mesti dorong ke gereja, gue dorong dia ke gereja. Biar dia mau pulang. Kepadamu itu doa-doa yang jahat. Dan gak sedikit aku berdoa kayak gitu. Karena apa? Kayaknya susah banget. Tuhan berkati dia. Kata Tuhan, hey, lu mau tahu yang bikin dia jauh dari gue? Berkat gue. Gue berkatin malah pergi. Wow. Yaudah Tuhan, kutuk aja dah, gimana kayak? Kepleset kayak apa kayak, pokoknya kena batunya gitu lah. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Akhirnya baru ingat apa? Bahwa kehidupan yang terpisah dari Bapa di sorga adalah kehidupan yang gini, diperbudak oleh dosa, diperhamba oleh dosa. Dia baru tahu, ternyata gue pikir dulu gue gak bebas ketika masih sama bokap gue. Tapi ternyata kebebasan di luar dari bokap gue adalah perbudakan kepada yang lainnya. Jadi dia diputuskan, gue balik aja deh. Bahkan di situ pembantu gue lebih banyak makannya daripada gue. 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Lihat, akhirnya dia mulai berpikir, dia berdosa terhadap sorga juga. Dia mulai mikirin Tuhan juga akhirnya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Jadi karyawan gak apa-apa deh, jangan jadi anak. Kalaupun udah gak layak jadi anak, maka bangkitlah. Ingat tadi masih latihan. Pernah nonton film yang dia nulis surat terus, jelek buang, tulis lagi, jelek buang. Itu dia latihan. Apa yang mesti gue bilang? Akhirnya dia pergi, dia berdiri, dan ia pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Selalu pendeta bilang gini, itu kenapa ayahnya dari jauh udah lihat? Karena dia nungguin terus. Kayak dari jauh udah.
Pasti beda jauh tampangnya anaknya. Baju udah lusuh, hancur-hancuran, tapi dia tahu persis siapa itu anaknya. Ketika masih jauh ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari. Lagi ini kontroversial. Laki-laki walk, man walk but never run. Itu sampai sekarang di Yahudi. Buat mereka berlari untuk seorang laki-laki itu sebuah pelecehan diri sendiri. Cuma ada dua kali ayat Alkitab orang berlari. Yang pertama Sakius. Ingat? Sakius yang pendek itu dia lari. Dia orang kaya. Dia udah gak peduli dia orang kaya, dia udah gak peduli posisinya, dia lari cuma buat ketemu Yesus, mau buat lihat Yesus. Nggak lagi punya malu lagi buat Yesus kalau bisa dibilang. Dan di sini papahnya udah gak mikirin malu sama sekali. Padahal karyawan semua lihat, dia udah gak peduli. He's my son. Dia lari langsung mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lihat anaknya langsung pakai tadi speech yang dia udah latih tadi. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Lihat, tetapi ayah itu berkata kepada, bukan kepada dia, pada hambanya. Kalau bisa bilang apa? Permintaan maafnya dia kalau bisa dibilang dikacangin. Karena papanya lagi sibuk siapin pesta. He's home. Papa, sorry Pak, gini-gini segala macam. Dia mau ngomong, Bi. Dia gitu. Dikacangin ini lagi. Peluk. Tapi ayah itu berkata pada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Kalau bisa bilang kenapa? Karena dia anakku. Tapi aku jadi karyawan aja gak apa-apa deh Pak. Jangan berisik. Lu anak gua. Ambillah anak lembu tambun itu dan sembelihlah dia. Marilah kita makan dan bersuka cita. Alasannya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ceritanya masih seru sampai sekarang. Seru nggak sih? Ini happy ending kalau habis di sini? Enggak. The story just begin di sini. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Lihat nih hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kalau bisa dibilang di ladang pelayanan. Ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian dari jauh. Zaman dulu belum ada sound system. Artinya ini pesta gede banget. Dari jauh aja kedengeran, nari kedengeran. Kalau nggak rame banget, apalagi judulnya. Kalau pakai sound system, dung dangdutan gitu kayak, dangdut mau pulang lewat mana gua, ya kan? Kayak gitu. Tutup, pakai panggung. Itu zaman sekarang, zaman dulu kagak ada sound system. Baik kalau itu pesta gede banget pasti. Jadi dari jauh, apaan tuh? Lo memanggil salah seorang hambanya, Tom, sini. Lalu bertanya kepadanya, ini apaan sih? Apa artinya semua ini? Ingat, buat orang-orang yang aku bilang terlalu sibuk melayani Tuhan secara agamawi, dia paling gak suka namanya pesta-pesta. Sejujurnya. Dari dulu kita bilang seolah kayak pesta itu dosa. Tapi Yesus selalu diundang ke pesta. Mujizat pertama Yesus di pesta pernikahan. Mau tahu kenapa orang Farisi ahli Taurat ngiri sama Yesus? Salah satu alasannya karena mereka gak pernah diundang ke pesta. Karena mereka rempong. Bener, cuci tangannya gak bisa cuma sekali, 7 kali. Ya bawa aja baskom sendiri. Udah bagus diundang, ya kan Yesus gak pakai kayak gitu-gituan karena dia makan gak cuci tangan. Dia tuh udah keluar dari semua pakem-pakem pada saat itu kalau bisa dibilang. Karena dia pengen kasih tahu bahwa apa, ini peraturan dikasih sama Tuhan, bukan bikin ribet. Peraturan ini biar lu makin ngerti bahwa Tuhan sayang sama lo. Inti peraturannya adalah belas kasihan, bukan yang lain. Ingat bahkan ketika Yesus sembuhin orang pada hari Sabat aja Yesus mau dibunuh, gila gak? Segitunya peraturan. Lanjut lagi, belum kelar nih. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun yang paling gede karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka ini orang-orang religius agamawi akan marah selalu marah ketika ada yang kembali kayak, tapi kan dia narkoba, tapi kan dia udah hancur-hancuran, tapi kan dia ngapain dia ke gereja kita, kayak gitu. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lihat nih, ini cuma nanya dari jauh, ada apa? Oh pesta, nggak bisa. Kenapa pesta? Adek gua? Enggak. Bilang sama bapak gue gak mau ke situ. Kalau ayahnya liatin dia, ini Tuhan tetap. Yesus tetap datang buat orang-orang yang agamawi dan religius. Tetap, itu bukan musuhnya. Yesus gak pernah punya musuh manusia. Dia mati buat semua orang. Makanya apa, dia tetap selalu addressing itu. Makanya ada satu orang yang datang ke dia namanya Nikodemus di Yohanes 3. Ngumpet-ngumpet kayak ninja. Karena takut ketahuan teman-temannya bahwa dia dengerin Yesus. Yesus bilang apa? Dia tetap di welcome. Ini apa? Makanya lama-lama bapaknya keluar dari rumahnya untuk samperin orang-orang kayak gini. Ingat, Tuhan Yesus bukan cuma datang buat orang-orang yang hilang secara hancur, narkoba dan segala macam.
Dia juga dengerin, saudara yang di sini dan nggak pernah bawa jiwa ke sini, saudara sama hilangnya sama orang-orang yang di luar sana. Kita cuma sibuk dengan kereligiusan kita, mau dibawa kemana? Mau tahu kenapa masih sepi? Karena kita nggak pernah bawa siapa-siapa. Benar. Kita nggak pernah mengasihi orang tanpa syarat. Mesti ada kamu, nih saya punya peraturan nih ya. Dek, kalau mau numpang ke gereja saya ini peraturannya kayak gini. Kamu mesti berpenampilan menarik, mesti bisa berbahasa roh, begitu. Ada peraturannya. Dan Yesus kagak pakai begitu-begituan. Sakius turun, aku harus makan di rumah kamu. Harus. Ingat gak ketika ada orang yang jebolin atap dan turunin orang lumpuh di depan Yesus? Dan Yesus bilang gini, imanmu telah menyelamatkanmu, dosamu sudah diampuni. Mereka langsung marah, karena apa? Yesus potong requirements itu, langsung diampuni dosanya. Mereka berpikir kayak, gimana judulnya ampuni dosanya? 10 komentar dulu dong, 613-nya dulu dong ditahatin semua. Main hapusin dosa aja. Siapa dia bilang? Cuma Tuhan doang bisa ampunin dosa. Kata Yesus, lah emang gua Tuhan. Harusnya apa? Ketika ngeliat orang bangkit berdiri jalan dari lumpuh, bukankah normalnya mesti bersuka cita? Ini kok malah ngamuk gitu loh. Ketika ada orang yang bertobat dari penjahat jadi penjahit, beda satu huruf, beda jauh, bukannya mesti kita bersuka cita? Kok ya malah takut? Kalau misalnya jadi bubar, kenapa rumahnya dekat rumah kita? Ya ampun, kalau misalnya kita pindah ke rumah yang lainnya, ntar dia kan baru di penjara. Dia itu pembunuh, bekas mayat, tetap aja pembunuh. Pak, saya dengar katanya ada komsel di rumah Bapak. Oh enggak, baru aja pindah, baru banget. Pas kamu datang ke sini dalam kurung, baru banget bubar. Takut kita dulu datang terus. Ya kan? PR banget nggak sih buat orang Kristen? Dan ini yang di sini nih, lihat nih. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Catat, belum pernah. Tapi kepada aku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing. Hah? Tadi lembu tambun, ini kambing. Dia bilang apa tadi? Mobil, ini cuma motor. Dari dulu gue taat sama lu, gak pernah beli gue motor. Dan itu anak udah bajingan, udah buang semua. Ya kan? Bapak, untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku, lihat. Orang religius kalau cuma mau nongkrong sama sahabat-sahabatnya doang, sama sesama dia. Gak pernah mau nongkrong sama yang berdosa karena pergaulan yang buruk. Usaha kebiasaan yang baik. No. Kalau Yesus kayak gitu, dia gak akan tumpang tangan ke orang yang sakit kusta. Yesus gak takut ketularan. Karena apa? Dia tahu kehadiran dia akan bawa kesembuhan. Saudara percaya gak? Kalau saudara ikut Yesus, kehadiran saudara bawa kesembuhan. Walaupun itu kumpulan true gossipers. True gossipers, tahu true gossipers? Para penggosip-penggosip sejati. Saudara datang, saudara mulai ngomongin yang lain, gosipin tentang suatu pribadi yang udah mati di atas kayu salib. Lama-lama kumpulan gossipers bubar. Beberapa orang mulai kayak, ini kan grup gosip, ngapain tuh di grup Injil? Pecah, tapi ada beberapa orang yang nyangkut dan jadi komsel. Kalau kita nggak takut ketularan, tapi gue bakat gosip toh, iya tapi kalau lu punya Roh Kudus, jangan dong, jangan pakai bakat, nggak semua bakat mesti dipakai. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, belum pernah. Tapi baru saja, ayat 30, tapi baru saja datang anak Bapak, lihat dia nggak anggap itu adiknya. Tapi baru saja datang tuh anak lu tuh, anak lu. Kata bapaknya, adik, anak lu, kagak, itu mantan adik gua. Tapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Artinya apa? Dengan ketaatan dia itu terpaksa. Kalau nggak terpaksa, kayak seperti persembahan Kain. Kenapa Kain persembahannya nggak terima? Karena hatinya terpaksa. Tahu dari mana? Pas nggak diterima bete. Orang kalau melayani Tuhan dari hatinya, mau nggak ada yang nyambut kayak mau kita sambit Kristus yang meriah, kita akan tetap di sini ya nggak ya? Kita akan tetap di sini. Kenapa? Karena kita nggak datang ke sini buat dapat penerimaan. Kita datang di sini karena udah terima di kerajaan sorga dan berusaha kasih tahu semua orang bahwa hey, you are welcome to. Kasih kamu yang sama, yang dikasih buat aku juga itu buat kamu juga.
Dia bilang apa? Lu tuh selalu bersama-sama dengan gue, lu anak gue, semua yang gue punya lu. Artinya apa? Kita harusnya melayani Tuhan, bukan mau nyari upah, mau nyari segala macam. Kita melayani Dia karena kita anaknya, dan kita tahu persis pada waktunya kalau kita udah bisa dipercayain berkat-berkat itu, Dia pasti berikan. Dia tahu momen terbaik. Kalau belum punya, artinya belum perlu. Itu kata-kata Audrey tentang pacar. Itu yang Audrey bilang, Audrey nggak mau nyari pacar, Audrey kan udah umur segini. Dia bilang ini, kalau belum punya, artinya belum perlu. Udah keren. Hamba Tuhan mesti kayak gitu. Kalau belum punya, artinya belum perlu. Saya udah pelayanan 40 tahun setia kok, tuh nggak pernah beli saya private jet. Serius, mau mendarat di mana juga di Papua private jet. Aneh-aneh aja loh. Ya kan, minta yang aneh-aneh terus. Ngapain juga jauh-jauh ke Papua? Nggak usah jauh-jauh ke seberang benua, seberang jalan aja dulu. Teman-teman gereja aja dulu deh, yang udah mulai nggak datang lagi. Sana deh samperin satu-satu. Jangan suruh orang nyamperin lu, samperin sendiri. Semua kita punya namanya sphere of influence, orang-orang yang di dalam lingkungan kita. Dan gini, kalau aku yang ngomong ke mereka nggak akan mau dengar. Tapi kalau saudara yang ngomong, dia mau dengar. Semua kita punya itu. Dan bayangin gini, kalau semua kita berfungsi, oke? Gini, istriku bisa tarik beberapa orang yang aku nggak bisa, dan aku bisa tarik beberapa orang yang aku bisa, dia nggak bisa. Tapi gini, bersama aku dan istriku, kalau bisa bilang gini, bersama sebagai satu gereja kita bisa tarik semua orang kalau kita mau narik. Tapi kan dia pembunuh, tapi kan dia baru cerai, terus kenapa? Emangnya nggak ada harapan gitu? Ada. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini cerita sebenarnya horor, setuju gak? Karena nggak dicatat, ada ayat yang bilang ini, akhirnya tuh anak yang sulung masuk ke rumah. Gak ada. Dia tetap dengan kemarahannya, merasa ada yang nggak layak masuk ke rumah ini, mendingan aku yang di luar kalau masih ada dia di situ. Kalau mau nanya mau kemana arah gereja, mau jadi seperti Kristus. Mau kemana arah gereja? Mau mengasihi orang segininya. Ketika mereka belum bisa, Yesus pernah bilang dia cerita gini, kalau mau ngajak orang ke pesta, undang yang nggak bisa bayar, undang yang nggak bisa mampu, undang lu lagi. Ya kan kalau kawin kan gitu kan, kayak nggak enak tapi dia datang kawin kita, akhirnya paksa datang, ya kan? Kata Yesus, undang yang nggak bisa bales, undang yang nggak bisa ngundang lu lagi, undang yang nggak mampu, undang yang nggak bisa, undang yang perlu. Tapi nanti kalau udah mulai kenal, nanti udah mulai pinjam duit, dia kan masih nganggur. Ya, itu namanya pamrih. Kan kita diajarin kasih tanpa pamrih, tanpa syarat. Nah itu syarat namanya, udah takut duluan. Tanya istriku, berapa kali ya mak, baru diberkatin orang itu, rekening lu apa, gue seneng banget sama yang lu bikin daily bread gitu kan. Kayak tiba-tiba dia, serius lu mau ngapain? Ya gue pengen berkatin lu aja, kata dia. Serius gue seneng. Tiba-tiba, gak lama, gak pakai lama, sejam kemudian tiba-tiba ada yang gitu, Tok bisa nggak transfer dulu ke sini segini, gue akan bilang istri gue dan gini kayak, oh ya oke, bisa pastinya, karena kalau bisa masuk artinya bisa keluar kan, ya kan? Dan yang gini, yang ngasih satu, yang minta banyak, itu ada lagi sore, Tok bisa nggak ntar akhir bulan gue ganti, kata istri gue yang lagi, iya lagi, besoknya lagi, bulannya mudah-mudahan gede aja nih ngasih, kalau nggak gimana nih Pampers, gimana nanti mau sekolah ini, ya kayak kekhawatiran. Dan Tuhan bilang, hey, berhenti khawatir, I hold your life, lu anak gua, jangan melayani dari kekhawatiran, lu anak gua, kasih aja udah, tanpa syarat. Tapi kan dia belum tentu bisa bayar toh, tapi dia kan saudara lu yang cuma datang kalau ada perlunya doang toh. Gua bilang, hey, bukankah kita datang kepada Tuhan kalau kita ada perlunya doang? Dan bukankah Tuhan, dengerin, lebih sering apa? Bantuin kita tetap sembuhin kita ketika kita cuma datang ketika ada maunya doang. Tapi dia tetap memberikan lagi, masih unconditional love. Dan dia pengen, kenapa? Dia pengen kita punya yang kayak gitu. Karena harusnya apa? Like father, like son, like father, like daughter. Maka salah satu perikop yang aku suka di Lukas 6, nanti baru mau dibahas. Kasihlah musuhmu, berbuatlah baik bagi mereka yang menganiaya, berdoa bagi mereka yang mencaci.
Pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Kasih ke siapapun yang minta. Karena Bapamu murah hati, Dia memberi hujan bukan hanya kepada orang Kristen yang taat beribadah dan taat melayani, 1-2 gak pernah bolong. Dia beri hujan buat siapapun dan beri matahari buat siapapun. Dia itu penuh kasih, makanya engkau penuh kasih harusnya. Kalau benar-benar anaknya. Agama menghalangi orang ke gereja. Atau kenapa gereja sepi? Karena isinya kita-kita doang sama keluarga kita yang metal-metal. Itu dia. Kita gak pernah mau ngajak yang lain sama sekali. Karena apa? Tapi males kok, gue di dunia aja udah gak diterima, apalagi di gereja. Itu requirements-nya banyak bener. Kagak, come as you are. Tapi gue berdosa. Justru karena berdosa, ayo. Lu pikir orang di gereja gak ada dosanya? Banyak, cuma gak ada yang tahu. Itu dia gak ada yang ngaku juga. Kalau ngobrol, ya ampun, percaya deh. Tapi kan lu pendeta toh. Apa bedanya? Lu struggle sama dosa, gue juga. Dan kalau gue bisa menang bersama Roh Kudus, lu juga. Karena apa? Dia terlebih rindu untuk memenuhi kita semua dengan rohnya. Dia pengen, karena lu anaknya juga, dia juga mati buat lu. Bukan cuma buat gue, sama gembala gue, sama asisten gembala gue, sama keluarga gue. Dia juga mati buat lu. Kekristenan itu membosankan, dengerin. Kalau kita enggak memberitakan Injil dan enggak ngajakin orang untuk ngerasain kasih Tuhan, harusnya gereja itu tempat paling berantakan. Kalau mau gereja yang rapi, cari yang lain, banyak yang rapi, banyak. Ngerti berantakan gini? Ini maksudnya berantakan ya, tanda kutip. Aku pertama punya anak ini, Dustin, terus kita agak seneng agak udah gede kan, dia udah lumayan bisa berdiri, bisa jalan, udah mulai gak ngerepotin ya gak sih? Kayak udah gak usah digandeng lagi, udah mulai jago. Kita pikir, tenang sedikit, tiba-tiba telat datang bulan. Oh, here we go again. Ya kan? Pas lahir apa repot lagi dong? 2 jam lagi bangun, tiap 2 jam. Kak dedeknya nangis, kakaknya bangun. Kayak, oh my god, lebih repot. Ya kan? Dan gini, percaya nggak? Gereja yang benar, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang tiap minggu siap-siap ada yang berak di celana, siap-siap ada yang muntah, siap-siap ada yang datang dengan masalahnya dan buka, siap-siap bantuin orang yang punya kerjaan, siap-siap bayarin rumah sakit dari papahnya siapa, siap-siap. Karena kalau tiap minggu ada jiwa baru, kayak punya anak baru, berantakan. Karena itu gereja yang Yesus mau. Dari dulu kenapa gereja menarik? Karena anti mainstream. Penerimaan yang lu gak dapat dimanapun lu dapat di gereja. Tapi kalau lihat kisah ini, dengerin, Tuhan selamatin anak bungsu yang bajingan, yang begajulan, bukan untuk diproses jadi anak sulung yang akhirnya menolak berada di luar gereja. Gue gak mau tahu selama dia masih di gereja itu, gue gak mau gereja itu. Tuhan gak mau bikin kita jadi anak bungsu, jadi anak sulung. Tuhan mau kita jadi anaknya yang sejati, yang gini, yang datang dengan hati hamba. Dia bilang gini, Pak, gak usah anggap aku anakmu lagi deh, anggap aku karyawan gak apa-apa, itu hati hamba. Tapi kata bapaknya, enggak, kamu anakku. Anak yang sejati, dengerin saya, anak yang bener-beneran, yang bener-bener taat orang tua dan hormat orang tua, akan mengabdi sama orang tuanya 11-12 sama pembantunya. Perhatiin, dia akan melayani orang tuanya. Gak akan beda sama pembantunya sebenarnya. Mental melayani, tapi apa? Mentalnya kalau pembantu buat dibayar, dia enggak. Dia melayani karena kasih. Dan Tuhan pengen anak-anak yang kayak gitu. Bukan jadi gak pelayanan, bukan. Begajulan udah jelas stop, harusnya dong. Yesus mati buat dosa, kita masa ya kita bikin dosa terus? Kan gak lucu. Tapi apa? Bukan akhirnya cuma jadi melayani untuk dapat upah. Udah dikasih upahnya. Datang dengan hati hamba, tapi ternyata disayang seperti anak. Itu ya, kita disayang seperti anak. Kita anaknya tapi ketangilan kita gak harus jadi anak manja. Karena anak ini pertama manja, ingat gak? Bapak kasih dong yang bagian aku. Itu kan kalau bukan manja apa lagi? Itu yang pertama. Tapi apa? Ketika hidup memproses dia pulang dengan hati hamba. Dan dia bilang, gak layak disebut anak apa lagi. Jadi karyawan gak apa-apa deh. Bapaknya, kok kamu anakku dipestain. Mestinya gereja isinya kayak gitu. Karena apa? Setiap minggu ada yang dipestain. Mereka dengerin, mereka belum tentu pernah dipestain sama orang tuanya yang tukang pukul. Dengerin gua, ini benar. Gak pernah, dia selalu dipukul, dihajar. Tapi sekarang dia apa?
Salah satu yang kita kasih seperti saudara kita sendiri, udah di sana mengasihi orang tuanya yang nggak layak, kalau bisa dibilang dikasihi, yang nggak layak dihormati. Dia mengasihi orang tuanya, udah 2 minggu di opnam di sana, dia baru kasih kabar lagi. Di berapa gue pulang, karena dia cuma dia yang gue punya. Dan bukan karena itu, karena gue punya satu yang dia nggak punya, kasih Kristus. Gue pengen ceritain itu. Kasih Kristus yang aku rasain di sini. Gereja mau dibawa mana? Mau dibawa ke situ. Ke situ. Dan bersiap untuk nggak nyaman. Bersiap. Karena mereka baru lahir. Dengerin ini dia. Ini sistem orang Kristen, ini sistem gereja yang benar. Kristus ngambil aku di pinggir jalan seperti kayak gini, tiba-tiba apa? Aku lagi minta-minta di pinggir jalan bareng teman-temanku, semuanya pendosa, sama persis. Minta tiba-tiba apa? Mobil mewah datang, berhenti, dan gini dia buka kaca. Aku kayak bingung, ini ngapain? Tiba-tiba ada temanku yang di depan dia, tapi dia gini, tangannya nunjuk aku, dan aku langsung disuruh masuk mobil mewah itu. Dan mulai detik itu dibawa ke rumahnya, dan dia bilang, apa? Kamu anakku. Aku udah pinggir jalan. Aku nggak tahu sopan santun kerajaan surga. Aku taunya dosa. Aku taunya kejahatan, itu yang aku familiar. Aku taunya keegoisan. Tapi dia ambil aku jadi anak baru di dalam rumahnya. Dia ajarin aku sopan santun. Dengan kasih, bukan dengan penggaris besi dan ketika pas makan tangannya gini langsung kayak nggak boleh kayak gitu. Kalau saudara ngerti, kalau saudara diselamatkan dengan kasih yang sama, gimana judulnya kita nggak bisa kasih ke orang lain kasih yang sama? Kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Suka nggak suka itu kenyataan, kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak pernah terima. Penerimaan kita yang penuh syarat, karena kita masih berpikir Tuhan kita mengasihi kita kalau kita udah saat teduh nggak bolong-bolong, udah gereja tiap minggu, udah mulai pelayanan lagi. No, dia mati buat kita ketika masih berbuat dosa. Dia keluar dari kenyamanannya, tinggalin surga yang mulia buat orang-orang kayak kita. Dan cinta itu yang merubah manusia. Cinta ini itu. Dan aku mohon sebagai sebuah gereja gini, sebagai satu keluarga, aku memohon biar semuanya punya hatinya Kristus. Singkirkan semua persyaratan itu dan terima orang apa adanya, seperti kita diterima apa adanya. Ini personal banget, karena ini dari hati ya Tuhan. Dan percaya deh, Tuhan pasti kirim jiwa kalau kita siap. Kalau kita siap, bukan kurang rapi, kurang berantakan, kurang berkorban. Ngasih duit gampang, bener ngasih duit gampang. Bantuin orang itu yang susah. Karena apa? Ketika kita memilih untuk akhirnya nggak dari jauh transfer, kita mulai turun ke situ, kita lihat dan kita pegang tangannya, dan gini masalah dia jadi masalah kita. Itu Lukas 10, orang Samaria yang baik hati, kenapa nggak ada yang mau nolong dia? Karena peraturan agama melarang orang menolong dia. Yang satu lagi, aduh saya terlambat khotbah, gimana dong? Itu kalau saya bantuin dulu nanti nggak undang khotbah lagi. Ada kewajiban yang harus dijalani, keagamaan yang harus dijalani, tapi apa? Akhirnya apa? Ya kan ada beberapa orang yang lewat. Ada imam, ada Lewi itu kayak musisi, kayak ya ampun pendetanya aja telat, apalagi gue gitaris gimana nih? Gue keyboard, kalau nggak ada gue nggak jalan kebaktian. Ini kayak dia tapi pengen bantu tapi ya udahlah, semuanya punya kepentingannya sendiri. Itu ada satu orang yang memilih apa? Akhirnya karena gini, kalau kita bantu orang, masalah dia jadi masalah kita. Pasti. Bukankah masalah kita jadi masalahnya Yesus ketika dia pikul dosa kita di atas kayu salib? Bukankah semua cacian dan makian dan hukuman yang mestinya bagian kita itu yang dia ambil? Terus cinta yang mana yang saudara akui punya berpuluh-puluh tahun jadi Kristen? Itu terus.
Jujur pasti deh, pasti ya. Kalau kita mau jujur pasti dalam kita sebagai keluarga aja deh, antar keluarga kita pasti masih ada gontok-gontokan pasti. Itu aja belum diberesin. Mau sosok cari jiwa. Beresin dulu. Kalau nggak nanti nggak ada gunanya. Kemarin kok sama istri kok abis berargumentasi, berhebat. Nggak tahu, lebih tepatnya berantem sih, lebih bahasa gampangnya kan. Oh, itu berantem. Kayak bukan orang aja. Emang nggak pernah berantem sih itu? Ya kan, mana berantem? Tapi aku langsung rekonsiliasi secepatnya. Aku bilang, mah, ini bukan tentang ini doang. Sorry kalau kayak aku emang tolol dan nggak ngerti apa yang kamu mau, tapi ayo. Ada yang lebih penting dari percuma sekedar hidup kita doang. Dan dia bilang, ya udah, sorry bisa aku nggak marah. Aku bilang, ya aku layak dimarahin dan aku salah. Tapi ya udah, marah boleh, tapi jangan lama-lama. Nggak enak satu lagi nggak Kristen. Orang Kristen bukan nggak boleh marah, boleh, tapi nggak boleh disimpan, apalagi sampai 1 hari. Lama-lama jadi buang waktu, lama-lama dibunuh. Ngebunuh itu kan kemarahan yang disimpan. Sebenarnya habis. Itu doang tuh. Iya. Itu doang. Dan gini, dengerin, ini permohonan yang sama. Saya pengen kasih tau apa arti sukacita surga sedikit aja. Biar saudara ngerti apa isi hati Bapa. Dia bersukaria ketika ada satu orang yang pulang. Balik lagi ke jalannya. Balik lagi mau ke gereja. Lebih jauh balik lagi mungkin mau pelayanan. Balik lagi mau mendengarkan perkataan Tuhan. Balik lagi mau buka Alkitab. Surga bersorak-sorai, cukup 1. Nggak usah banyak-banyak. Karena kalau 1 orang bawa 1 itu pasti banyak. Pasti banyak. Yang gini, ini sukacita surga ini isi hati Tuhan. Pertanyaannya tapi gini, apa yang udah kita lakukan demi bisa membawa at least 1 orang lagi tiap minggu? 1 orang lagi. Karena itu akan membutuhkan pengorbanan pastinya. Gue naik motor tuh, anak gue 2 dari jauh kita. Jam 9 pagi, ntar deh gue datangnya jam 11 aja, pas udah jam 11 pagi. Itu dia bilang, ya udah next week datang. Dan gini, ini aku akan bilang, gue bayarin taksi, pulang balik. Dan paling kalau kita semua kayak gitu, kalau nggak ya rame nih tempat. Apa judulnya? Ada beberapa gereja yang aku tahu, mereka sampai nyewa angkot cuma buat orang-orang bisa datang ke gereja. Itu yang aku tahu. Saat itu gereja aku yang dulu. Tapi kenapa aku tinggalkan kenyamanan itu? Karena menurutku gerejaku kurang berantakan. Aku butuh yang lebih lagi berantakan seperti Kristus. Kristus tuh berantakan banget. Dan itu kontroversial. Ketika semua orang udah angkat batu untuk sambit perempuan, tiba-tiba dia bilang, oke, nggak punya dosa silakan sambit. Taruh semuanya. Dan dia yang tidak berdosa yang mestinya punya hak untuk nyambit, dia nggak pakai haknya. Kenapa nggak ada nyambit ini? Udah pergi, jangan berbuat dosa lagi. Revolusioner. Dan gereja yang kayak gitu yang diperluin. Di Gading banyak gereja. Banyak. Sesuai keinginan saudara, sesuai yang saudara mau. Gue pengen kayak gini. Oh ya udah, tuh ada seberang. Di tetangganya ada tuh di situ. Kalau saya bilang, kaget aku tuh. What? Aku tanya apa? Iya tuh sampai dikeluarin surat pernyataan nggak boleh perpindahan domba dari sini ke sana. Loh, perpindahan domba. Apa maksudnya Pak? Gini loh. Mau tau gak kenapa domba pindah? Mau tau gak? Domba yang beneran loh. Domba yang beneran pindah karena gak dikasih makan. Dan ada gereja lain yang kasih makan. Makanannya bukan makanan kayak bingar-bingar atau yang gitu-gitu. Itu mah di mall lebih rame. Makanya banyakan gerejanya di mall. Maksudnya bukan yang gereja di mall, maksudnya benar-benar gak ke gereja tapi ke mall. Kenapa? Kalau cuma hiburan dunia tuh punya yang lebih top notch dari di sini. Kayak banget kan? Tapi apa yang dicari? Domba sejati pindah kalau nggak dikasih makan yang mereka butuhin buat jiwa mereka. Pasti pindah. Yang gini, mau tahu nggak? Yang walaupun dikasih makan tapi pindah-pindah terus. Itu namanya kambing. Kambing itu pindah-pindah. Nggak punya kesetiaan sama gembalanya, nggak punya. Domba itu tahu persis suara gembalanya. Makanya Yesus gambarin itu pakai kambing sama domba.
Domba yang beneran pasti pindah kalau nggak dikasih makan, makanya saatnya kasih makan domba. Pastinya apa? Firman itu pasti kebenaran, itu yang dibutuhin buat jiwanya. Dan apa? Bantuan yang nyata itu yang dibutuhin buat jasmaninya. Karena di situ letak kekeluargaan. Ketika kita mulai keluar dari kenyamanan kita, bukan cuma ngurusin 2 anak yang susah setengah mati ini banguninnya, bawa ke sini jauh-jauh, bukan cuma 2 ini doang, udah mulai ngajak yang lain lagi. Nanti gimana? Udah sampai mana? Gue udah di sini. Lu di mana? Tak dulu ya. Ya. Ntar taksi siapa yang bayar? Iya, ntar gue yang bayar, gampang. Tiap minggu depan tambahin lagi, dengerin. This is my family. Why? Karena gini, aku mulai rasa, ini aku rasa. Yesus bilang, nabi yang beneran ditolak di kotanya sendiri. Dan di sini aku udah mulai rasain itu. Dan aku mulai rasa berarti, this is my home. It's starting to feels like home. Really. Tapi apa? This is not just my home, this is my family. Dan ini di arah gereja. Aku berencana, kita semua berencana untuk the family is getting bigger and bigger. Kita akan rekrut orang masuk ke keluarga kita. Nggak pakai requirements, langsung aja. Sini, I love you. As this just love me. Yuk, mari kita berdoa. Musisi bawa naik. Dia bisa balik. Dan gini, cinta yang tampaknya membosankan dan tiap minggu ini lagi akan kita bahas panjang lebar nanti dalam 7 seri di year 2. Insya Allah kalau masih ada, ya kan? 7 minggu cuma ngebahas apa yang Yesus katakan dari kayu salib. Buat kita yang gak jatuh cinta sama Yesus pasti membosankan. Gue pengen 7 cara untuk mencapai apa yang gue impikan toh. Kenapa mesti 7 perkataan Yesus di kayu salib? Kayak kurang bosan aja udah diulang-ulang, udah tahu. Enggak tahu. Percaya deh gak tahu. Karena apa? Persiapan buat Jumat Agung, biar kita nanti di Jumat Agung gak usah pendeta capek-capek ingetin, kita semua udah menangis, menyanyikan kalau bukan kasih, tiada sorga, kering lautan, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih tiada sorga, dia takkan rela. Kalau bukan kasih, itu yang aku rindu, biar kita bisa praise and worship bahkan kalau perlu di hari Jumat, untuk merasakan kegalauan hati Tuhan ketika anaknya tergantung kayak saya. Kita berdoa dulu. Habis itu Gel bisa ambil, nanti istriku bisa waktu Gel kayaknya. Tadi mau datang sama istri anak ya, cuman manggung lumayan padat. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, thank you banget buat cintamu yang kami gak layak terima. Kami jauh dari layak terima. Kami udah ambil semua hak kami dan kami sia-siakan. Kami habiskan, bahkan kami jual kepada iblis. Tapi Engkau dengan kasih-Mu membeli kami, membeli kemerdekaan kami, memampukan kami untuk mengasihi orang yang lain. Tuhan, itu permohonan kami. Karena seperti kami lebih dahulu dikasihi, mampukan kami untuk lebih dahulu mengasihi sebelum orang itu peduli. Sebelum mereka peduli, sebelum mereka mengasihi kami, sebelum mereka menguntungkan buat kami, biar kami lebih dulu mengasihi mereka dan menguntungkan buat mereka. Karena itu yang kami alami. Kau tarik kami dari pinggir jalan, langsung dibajak masuk dalam kerajaan sorga, dan baru di dalam keluarga Allah Kau ajarkan kami sopan santun kerajaan sorga. Tapi dengan kasih, bukan hanya dengan peraturan, tapi dengan penjelasan bahwa Kau mengasihi kami. Biar kami bisa keluar dari kenyamanan rumah kami yang baru dan mulai ke pinggir jalan, ke tempat di mana kami diambil, dan kasih tahu sama teman-teman kami yang sesama di pinggir jalan, hey, lu tahu nggak? Ternyata dia juga pengen lu masuk ke rumahnya. Lu tahu nggak? Tapi kita semua bawa jalanan, tau? Gue juga dulu bawa jalanan. Tapi dia panggil gue keluar dari kegelapan menuju terang, dan lu mau tahu semua lu diajak diundang malam ini, minggu ini jam 9 atau jam 11 lu semua diundang masuk ke dalam rumahnya dan diangkat langsung jadi anaknya. Dan nanti tiap minggu kita akan diajari sopan santun kerajaan sorga, jadi serupa seperti kakak kita yang sulung namanya Kristus. Karena kita dianggap sahabatnya, dia mati buat kita, biar nanti di hati kita gak ada yang lain selain dia. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang lebih dulu. Kasih kami. Yang
sampaikan, dan jujurnya saya sama Krista terberkati banget sama lagu ini. Gil, thank you banget buat semua lagunya yang Tuhan kasih jadi saluran berkat lewat Gil buat kita. Kiranya kasih yang udah lebih dulu Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita, Dia berikan cuma kasihnya terlalu besar. Kita bisa membalas, merespon kasihnya, membalas kasih kepada Dia juga. Kita buktikan kita sayang kita kepada Tuhan Yesus lewat sesama kita yang ada di sekitar kita. Boleh siapkan persembahannya? Banyak yang tak ku mengerti di dalam kehidupan ini, dan seolah tiada yang peduli. Namun satu hal yang pasti, Kau beri yang